Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali bumi pertiwi kita. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul ma'lumah, khususnya di kalangan generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah akibat ulah seorang pelajar SMA mengikat gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang terlalu jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh uwa ini, kami akan menyampaikan ceramah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Dengan rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapat pelajaran. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari sinilah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulama, generasi yang cerdas intelektualnya, sekaligus generasi yang cerdas virtualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi dan keimanan yang intelektual untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan dapat menumpangkan pohon yang memiliki akar menghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini kita belum terbebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, tercatat kasus korupsi mencapai angka 209 kasus dan negara mengalami kerugian mencapai angka 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pesantren dengan semua fasilitasnya. Hadirin yang berbahagia, kita juga sangat prihatin melihat masalah yang terjadi di kalangan generasi muda yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Yaitu yang pertama, kasus narkoba. Bercermin pada kasus yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan kini ia mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Dan yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami mulai sekali lagi 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita tercinta ini kaya akan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Namun sayang hadirin, di antara mereka masih banyak yang tak berkarakter. Mereka memanfaatkan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong, memprovokasi serta adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita percayai kepintarannya berteriak lantang melawan korupsi, malah tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berjuang berorasi atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak mengenal tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno itu ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok yang sangat kokoh. Memang tembok itu sangatlah kokoh, sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tetapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Maka timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri kita tercinta ini? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak yang mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagimu. Beliau mengajarkan akhlak terpuji melalui akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang mukmin yang paling sempurna imamnya adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri kita tercinta ini. Yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran melalui keteladanan dan kebiasaan. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius melalui bacaan, tontonan, bahkan komunitas pergaulan. Kita ajungi jempol program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, sebagai upaya agar masyarakat kita aktif mengkaji dan mendalami nilai-nilai Al-Quran. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan kehidupan aktivitas, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Dari syarahan ini, kami mengambil kesimpulan yaitu yang pertama, masa depan bangsa ditentukan dari generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk menciptakan generasi yang berkarakter di negeri kita tercinta ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian curahan yang sempat kami sampaikan. Sadaqallahul Azim. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Lagi Maha Agung. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.